Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya. Saat ini kita ada di segmen tentang detailing ya. Jadi Apik Detailing kita punya segmen baru. Yang sebelumnya mungkin ada segmen mobil, review mobil bekas. Sekarang ada segmen tentang detailing gitu kan. Dan kita sekarang ada di Apik Detailing. Saat ini Apik Detailing sedang mengerjakan mobil BMW E39 ya. Mobil tua dengan cat yang sebelumnya ya kondisinya nanti teman-teman bisa lihat di insertnya, kondisinya seperti itu, dan sekarang hasilnya bisa kita lihat nih setelah di detailing tuh hasilnya bisa seperti apa gitu. Oke. Untuk mau tahu lebih lanjut simak video sampai selesai, oke? Di video kali ini nanti kita akan jelasin proses apa aja sih ketika kita melakukan detailing mobil gitu kan, step by stepnya seperti apa, kemudian nanti obat yang digunakan juga apa saja, nanti kita akan jelaskan di video ini. Dan kita juga akan melihatkan hasil ya dari detailing tersebut, jadi teman-teman bisa membandingkan sebelum dan sesudah detailing itu sendiri gitu kan. Nanti teman-teman bisa melihat dari kamera ya, mungkin di kamera nggak terlalu jelas gitu karena terjadi perbedaan warna, tapi paling nggak bisa menggambarkan lah bagaimana sih hasil dari proses detailing. Oke, proses detailing itu sebenarnya tidak hanya luar mobil aja ya, tapi juga dalam bagian dashboard, kemudian karpet, kemudian jok, mesin juga, ban, semuanya sebenarnya kita lakukan detailing gitu. Detailing itu intinya adalah kita ingin mengembalikan kondisi mobil seperti barunya lah, sebisa mungkin seperti barunya. Jadi dari cat ya kita coba pulihkan catnya, mengkilap lagi. Kalau dari kulit, kebetulan joknya ini kulit ya, sebisa mungkin kulitnya tuh masih hidup lagi lah gitu, nggak kusam. Kemudian juga dashboard juga, jadi ada nanti proses namanya dressing ya, jadi kita kayak lapisin lagi dengan minyak atau obat gitu supaya jadi ini kayak licin gitu, nanti kulitnya tuh lebih enak untuk dipegang. Itu dari proses detailing. Dan yang perlu teman-teman perhatikan mungkin kalau detailing, jangan asal detailing. Karena apa? Karena obat itu berpengaruh terhadap kondisi mobilnya. Contoh, misal kita pakai obat yang asal-asalan, bisa jadi alih-alih dashboardnya bersih, malah jadi bercak, atau kulitnya alih-alih bersih jadi bagus, malah kulitnya jadi rusak dan retak-retak gitu kan. Itu yang perlu teman-teman perhatikan untuk ketika teman-teman mau melakukan detailing gitu kan. Nah, nanti kita akan coba tanya-tanya ke yang melakukan detailingnya nih. Jadi ada tim kita yang melakukan detailing, nanti kita tanya-tanya step-stepnya apa aja, terus obatnya apa aja, sehingga mungkin bisa menambah pengetahuan teman-teman ketika mau melakukan detailing. Mas, dengan Mas siapa nih Mas? Wandi. Mas Wandi, ya Mas Wandi nih mobil lagi di detailing berarti ya? Ya. Sebenarnya proses detailing itu apa aja sih Mas? Kita pengen tahu nih Mas. Dari awal. Tergantung sih gimana Kondisi mobil. kondisi mobilnya. Kalau misalkan yang ini kan bekas cat ulang, banyak yang keluar catnya yang merel gitu. Ini prosesnya di sanding dulu, di amplas, full semua di amplas. Habis itu baru dipoles. Sanding tuh berarti si clearnya dihilangin? Atau Enggak, di atas emang ngikis clear, cuman tetap masih ada? cuman jadi lebih tipis aja. Oh, Lebih tipis aja ke vernisnya. Soalnya kan ya tergantung juga, kalau ini kan bekas dicat ulang, cuman nggak bener proses finishnya. beler-beler gitu ya? Ya nggak bener, jadi dibenerin lagi. Kalau dari awal mah bisa sebenarnya nggak ngikis si vernisnya. Oh, jadi kalau kondisi cat normal sebenarnya di detailing itu nggak ngikis vernis, Nggak, langsung kayak ngebersihin di- luarnya di- aja ya, ya, kotorannya aja. Kotoran itu berarti apa sih? Ada Kayak jamur,
aspal, terus Baret-baret tipis. baret-baret tipis. Kayak gitu sih. Itu berarti kalau normal tidak perlu sampai ngikis si Ya, penisnya. kalau untuk yang misalkan cat pabrikan, bagus ya. kalau cat pabrikan masuknya ya perawatan lah, perawatan Ya, gitu. ya. Nah, kalau dipoles tuh berarti kan metode poles tuh ada banyak step kan, sebenarnya ada banyak layer. Ya, tergantung kondisi juga. Kalau misalkan untuk prosedurnya, ya mungkin awal dicuci sampai bersih, terus diangkat jamur kaca, jamur body. Berarti pertama tuh jamur dulu ya? Ya. Jamur tuh berarti kotoran paling luar? Ya, Oke. paling luar. Terus aspal atau kotoran yang lain. Aspal tuh kayak termasuk kotoran serangga tuh masuk di situ nggak sih? Oh enggak, Betul, beda kalau misalkan serangga gitu mah kan di dalam itu interior. Oh. Ya, Kalau yang kayak kan suka ada selain jamur ada bekas-bekas yang bener bercak bulat gitu kayak iler apa ya? Nah, kalau yang kayak gitu misalkan parkir nih mobil. Ada misalkan kotoran burung atau pengering lama. bekas apa binatang serangga kayak gitu. Dicuci juga hilang. Kalau misalkan kotoran burung lebih baik dibersihin pakai tangan atau gimana lah, biar nggak nempel di cat. Soalnya kalau misalkan didiemin nanti ke pori-porinya jadi pecah si catnya kalau lama-lama gitu. Berarti kotoran burung tuh kalau udah masuk ke pori-pori nggak bisa tuh dipoles. Ya kadang kan suka ada mobil misalkan si catnya retak, nggak bisa jadi dari itu gara-gara gitu. Ya jadi Kalau buat didiemin. teman-teman tuh kalau ada kotoran burung mending langsung dilap aja. Ya lebih baik baret tangan daripada didiemin. masuk ke dalam cat lebih parah lagi nantinya. Jatuhnya nanti harus cat pulang. Ya, jatuhnya lebih mahal. Iya. Nah, selain body udah nih habis dipoles terus di wax atau Nah, apa masih dulu? ada prosesnya lagi, kayak misalkan kayak di kumpon kan, Kompon dulu. buang baret-baret halus sama sisa-sisa Swirl-swirl ya. ya. Terus di medium cut lagi sampai biar timbul lagi Sambil si warnanya muncul lagi ya. Ya. Terus swir diangkat dulu swirnya. Kan kayak bekas bumping gitu kan, bekas pet suka ada bulat-bulat gitu. Betul. Dibersihin dulu itunya. Oh, jadi si bekas polesan awalnya itu Ya. dibersihin dulu. Bersihin lagi. Habis itu bisa langsung di wax. Oh, artinya berarti kalau orang bilang berapa step tuh ya itu ya. Jadi pertama dibersihin dulu, terus di kompon, mungkin nanti ke bekas puteran dari alatnya itu dibersihin lagi. Bersihin lagi sampai bener-bener Sampai si lampu juga bulat gitu. oh, iya jadi kulit jeruk gitu-gitu Ya. udah nggak keriting. Ya, nggak Ya, gitu ya. lagi. Jadi kalau teman-teman suka lihat cat mobil kena lampu keriting, nah itu mungkin perlu di detailing gitu ya. Oke, itu body. Selain body nih, apa? Ban, mesin? Kalau mesin dibersihin juga. Oh, Hasilnya. mesinnya dibersihin berarti Jadi termasuk di ini ya, di apa? Ini kayak disemir ulang gitu ya. Tergantung juga sih gimana permintaan juga. Kalau Oke. misalkan emang dari awalnya sering dikasih pengkilap, mau nggak mau ya tetap harus dikasih Kilap pengkilap. lagi. Terus pembersihannya mah kayak kerak-kerak samping gini. Sini ya. Ya, Ya. apalagi kalau putih kan lebih jelas gitu. Ya, mobil putih Kayak kadang gini. kelihatan menguning-menguning Ya. gitu ya. Nah, kalau cuci itu harus kayak dicuci air dulu aja, siram gitu. Nggak juga sih, kalau misalkan kayak ini kan mobil Eropa kebanyakan agak repot ya. Karena elektrikalnya banyak ya. Ya, paling ya. Bisa juga disiram, cuman dikibasin aja. Oh, jangan Jadi siram jangan- banjir. Iya. Ya. Kalau misalkan kayak inti-intinya sebelah sininya, sebelah sini. Jadi nggak semua gitu, nggak semua disiram. banjir. Kalau Gitu. semua disiram suka kadang ada kendala aja sih, apalagi mobil-mobil Ya. tua. Takutnya konslet malah lebih panjang urusan kan. Jadi ambil Repot. amannya aja. Jadi yang penting mesinnya tampak bersih Nah, dan di dressing jadi kelihatan ya kilap lagi lah gitu. Teman-teman buka mesin tuh kayak seneng gitu kan. Oke, itu mesin. asal jangan pakai oli, kan suka ada kalau misalkan pengkilapnya pakai oli. Oh, iya Nah, kayak gitu. Kalau pakai oli kan nanti si kotorannya nempel, kepanasan jadi Malah susah. malah nggak bisa dibersihin ya Ya, setelahnya. Apalagi nempelnya di plastik gini ya. nah gitu. Ya, Kadang ya. kan hitam-hitam, padahal nggak ada yang bocor oli. Itu biasanya keseringan dikilapinnya pakai oli.
Ya, Jadi ya. kotoran nempel, lama kelamaan jadi agak susah dibersihinnya. Oke. Nanya nih Mas, kalau misal plastik itu kan bisa disemprot dengan cairan kemudian dikuas ya bersih ya. Nah kalau model karet gini, kalau misal ada bercak nih, itu langsung di dressing aja apa bisa dibersihin juga kotoran-kotoran atau gimana? Kalau misalkan memang kotoran, Ah. dibersihin juga. Cuman kalau misalkan emang si bahannya udah jelek, udah getas gitu, nggak, misalnya. ya gitu ya tetap aja gitu. Tetap Nggak- akan. paling untuk awal-awal misalkan awal-awal bersih, Ah. tetap baik lagi nantinya. Oh. Kalau emang si kondisi karetnya udah jelek. Ya ya, tapi obat karet itu maksudnya ya ada lah untuk kebersihan itu Ada, ada gitu kan. Kalau kan kayak ini kan karetnya kayak karet gini. Ini juga kan ada kandungan karetnya. Ini bisa Selang-selang bersih gitu. Kalau yang kayak gini kan suka ada yang warna kayak karat kayak gitu. Ya, gitu. jadi agak kuning. Ya, kayak kalau misalkan karatnya. memang masih bagus si karetnya pasti bersih. Oh, tapi kalau kondisi dia udah ya emang udah getas, udah keras ya. Ya, Mau nggak pasti mau balik lagi. habis setelah di dressing kayak kelihatan retak-retak Ya, lagi gitu balik kan. Lagi. Gitu. Oke, itu untuk mesin. Selain mesin, berarti tadi kan kaca, ban. Ban diapain Mas? Bersihin Kalau aja. Pelek, Pelek ya. pelek, Terutama pelek ya. Kayak ini yang udah. Nah ini. Tadi kan sebelumnya mah kerak Warnanya agak ya, kuning. warnanya agak beda tadi. Ini Ya. sama ini beda kan? Ya kuning ini juga. Sekarang udah bersihin ya hasilnya gini. Dia lebih kembali ke kembali warna ke aslinya awal, gitu ya. Ini bukan di repaint ya teman-teman. Ini di detailing itu jadi kayak dicuci dengan treatment khusus lah. Jadi bisa mengembalikan warna aslinya. Gitu. Kalau ban ya semir aja berarti ya. ya. Dengan semir. Nah, nanya nih kan ada yang bilang katanya semir ban itu bisa buat ngebersihin mesin. Apa bikin dressing mesin biar kilap. Itu sebenarnya boleh atau enggak? Sebenarnya boleh aja, cuman kalau terlalu sering emang jelek juga sih. Karena plastiknya jadi nggak awet ya. Jadi Ya. putih ya biasanya. Enggak juga sih. Cuman emang kandungan kimianya agak-agak Oh. beda fungsi lah. Oh, iya, Kalau iya. untuk dressing mesin emang si silikonnya ada khusus. Khusus plastik biar jadi nggak ngerusak gitu. Kalau ban kan agak keras Ya, si ya, ya. kandungan kimianya. Plus kalau di mesin mungkin karena panas gitu-gitu Nah, kali ya. itu. Jadi obatnya kalau pakai semir ban takutnya ya malah Kayak kalau plastik. misalkan di cucian mobil kan kebanyakan gitu. Ban semir ban ban. Ah. disatuin sama Ya juga. kuasin aja Ya. gitu kan biar bersih. Oh. Yang penting kan ngejarnya yang penting kilap aja. Kalau misalnya detailing mah nggak masuk. Tapi efek jangka panjangnya malah nggak bagus bener Ya, apalagi terlalu sering jadi Ya, jelek. ya, ya. Nah, kalau lampu, Mas, gimana tuh? Lampu tuh maksudnya kan katanya Kuning Ika gitu ya. gitu. Kuning. Nah ini kan ini sebelumnya mah kuning parah. Ah. Kuning parah ini hasil dipoles. Oh, berarti bisa ya ini dipoles tuh Ya, bisa. Bisa dipoles. Apalagi kalau misalnya kotornya emang di luar kuningnya bisa putih lagi. Oh. Cuman kadang kan suka ada kalau misalkan ada yang bocor, Kuningnya di dalam ya jadinya. nyembun jadi kuning kan kepanasan. Ya. Itu mah harus ke tukang lampu soalnya Harus repot. ya sekarang modelnya kayak diuapin dari Ya. dalam gitu kan. Tapi kalau Cuman kuningnya kalau- di luar bisa ya. Kalau diuap juga emang nggak maksimal. Harus memang dicopot nih Ya, kayaknya. dibersihin dari Bersihin dalam. Kalau Nah. kotoran luar bisa dibersihin dipoles. Ada yang bilang kalau lampu dipoles jadi apa namanya? Retak rambutnya kelihatan. Retak-retak. Kalau yang kayak gitu mah yang diamplas ya, yang uap itu. Oh. Gitu. Itu berarti kalau misal diamplas itu malah retak rambutnya jadi kelihatan. Iya, enggak. Jadi misalnya awal yang diamplas nih, Oh, diamplas, terus kasih uap yang alat uap itu ah. kan kilap. Nah, jarak beberapa minggu balik lagi. Nah, nanti kalau misalkan cara pengamplasannya nggak bener, si amplasannya muncul. Malah Gitu. karena mungkin si uapnya masuk ke mikanya ini Iya. ke plastiknya ya. Jadi dia kayak bikin garis Lapisan retak baru. Oh. Tuh, makanya harus bener-bener paham kalau buat lampu. Ya, berarti bukan gara-gara lampu nggak boleh dipoles, boleh dengan catatan harus ngerti caranya. Kalau enggak, ya itu dia nanti malah jadi kayak retak rambut tipis-tipis gitu garis-garis. Oke, terus luar udah. Dalam nih, dalam diapain aja dalam? Kalau dalam emang dibersihin plafon. Plafon nggak diturunin dong? Plafon enggak. Nggak kan? Kalau plafon Plafon berarti semuanya modelnya disikat lah ya, dibersihkan ya. ya, tapi kalau untuk Eropa Hah. nggak bisa disikat kayak ini kan. Nggak bisa ya? Oh, bludru soalnya ya? Ya
ketama kalau misalkan Eropa turun Pak. Oh, Jadi si bahannya jadi turun kalau disikat ya. karena terlalu basah, Ya. jadi berat. Kalau untuk buludru mah semua mobil juga kalau misalkan buludru ya ada khusus. Tetap semuanya tergantung bahannya apa, obatnya apa, beda-beda gitu Ya. Kayak ini kulit juga beda. Iya beda lagi obatnya. Oke. Karpet dasar dicuci, karpet dasar, karpet karet yang kayak Karpet gitu. karet. Tergantung kalau misalkan kadang kan suka ada kendalanya banyak kecoa yang kayak gitu. Ya. kalau Telur gitu, kecoa gitu kan? Iya. Cuma harus total semua dibongkar. Oh, joknya dilepas. Kalau misalkan kebanjiran kayak gitu kan, kalau nggak total dibuka mah ya pasti bau. Karena karpetnya masih tetap lembab. Iya. Kalau yang kebanjiran gitu karpetnya harus dicopot, makanya joknya semua copot. Oke. Nah, kalau misal moles body nih gitu kan. Ini kan biasanya ada kayak karet-karetnya atau ada krum-krum. Itu biasanya ditutup dulu apa modelnya pelan-pelan yang penting nggak kena atau emang ini disikat juga? Enggak, ditutup. Tetap harus ditutup ya? Ditutup gitu. Soalnya kadang kan suka kepoles, kadang kalau emang bahannya jelek suka Malah jadi nempel susah ya. dibersihin lagi, malah jelek lah. Tuh, berarti kalau di Harus sini ditutup. prosedurnya ditutup dulu Ya. supaya ya nggak kena poles gitu kan. Ya. Kayak misal Kalau kayak ini kan, ini kan bahannya stainless gini. Kalau ini nggak masalah juga. nggak masalah. Bisa dipoles juga. Bisa langsung Kadang kan poles. ada yang karet juga. Nah, kalau yang Atau yang plastik ini kan biasanya kan. Nah, Ini kan plastik gini ini kalau harus kepoles kan ditutup. ada bekasnya biasanya Iya. kan. Harus ditutup pakai lakban kertas. Tuh, jadi detailing itu kuncinya adalah selain ya obatnya sesuai bahan, prosesnya atau caranya juga harus benar Ya. gitu kan ya. Kalau asal-asalan ya hasilnya ya asal-asalan juga gitu kan. Pokoknya intinya ada harga ada rupa lah gitu kan. Oke. Nah, biasanya yang paling susah dari step detailing tuh apa tuh? Bagian apanya? Luarkah, dalam, Ya kebanyakan sih eksterior. eksterior ya? Ya, soalnya nggak sama sih Pak. Kadang kan kalau misalkan kita sering ngerjain mobil ini, datang mobil kayak gini, beda karakter si catnya. Gitu. Beda cat, beda metode molesnya juga berarti. Iya. Kalau Kayak- untuk metodenya sama, cuman proses polesnya aja. Ya, kayak yang satu mungkin bisa ditekan lebih kencang, yang Ya. satu harus ngambang-ngambang Jadi harus- gitu ya. Harus tahu kondisi cat juga. Oh. Kadang iya, kan iya. kalau misalkan kita nggak tahu posisi mobil baru masuk, kita nggak tahu misalkan si catnya udah tipis si vernisnya. Kadang suka botak kayak gitu. Oh. Makanya kalau misalkan moles mah dari nol juga tetap belajar lagi. Iya, karena harus mengenal karakter Iya. cat mobilnya nih kayak apa nih gitu. Iya, kan. harus benar-benar paham lah. Ya. Kalau ngikutin prosedur harus gini, kan kita nggak tahu si catnya ini gimana. Gimana? Ya. Kadang kan dari obat juga nggak cocok. Kayak misalkan Innova yang Ribbon. pertama. Oh, yang pertama justru. Innova yang pertama si catnya kan agak repot. Kalau misalkan pakai kumpon yang biasa-biasa yang biasa dipakai di pasar gitu, suka nempel sih. Dia malah Kumponnya. ngebekas di Iya. sininya. Malah jelek. Ya, itu karena memang Kadang kualitas ngabut. catnya ya. Jadi agak ribet sih. Nah, kalau ngabut itu bisa dirapihin tapi Bisa. Ya itu kembali lagi cara prosesnya. prosesnya. Harus paham Ya. dulu. Karena memang risiko kalau yang ngerjain asal-asasalan jadinya hazing, kalau orang bilang ngabut itu kan. Ya. Ada kayak ini apa sih kok nggak bisa hilang-hilang Nah, gitu kan. gitu. Kadang kan kalau misalkan udah dicuci, udah dipoles nih, sekarang kinclong berapa hari dipakai langsung dicuci, Hilang. balik lagi, Ya. jadi ngebut lagi. Nah itu kadang kayak gitu. Jadi harus benar-benar paham lah. Ya, itu. Kalau di sini prosedurnya semua diperhatikan lah ya. Iya. Kayak tadi plastik ditutup, kemudian obat-obatnya udah disesuaikan dengan bahan. Catnya juga dilihat dulu nih, Iya. ini bisa nggak nih pakai obat ini? Kalau nggak, harus pakai yang lain gitu kan, Iya. disesuaikan sama kondisinya. Itu yang dilakukan kalau di Apik Detailing lah gitu. Dan ya teman-teman bisa lihat hasilnya, nanti lihat di footage-nya ya, hasil before dan afternya juga kita kasih ya, nanti bisa teman-teman bisa lihat nih hasilnya. Nah, ngerjain BMW ini kan BMW cukup lama ya dengan cat yang ya kita tahu sebelumnya catnya agak-agak lah gitu kan.
Berapa lama nih, Mas, dari awal mulai sampai selesai? Kalau untuk proses bodinya aja, udah 2 hari, soalnya kan sebagian ada yang di sanding, Ya, oke. sebagian cat. Jadi sebagian di sanding, sebagian mungkin yang nggak terlalu parah, Ya bisa langsung. langsung. Ya, makanya jadi butuh waktu lebih lama. Iya. Kalau Gitu. untuk standarnya bisa sehari lah, sehari. Oke. Sehari bisa beres full kalau misalkan pengerjaannya berapa orang. Nah, syarat nih misal kayak pengen manggil Apik Detailing ke rumah gitu, syaratnya apa sih? Di rumah harus ada apa? Apakah harus berkanopi, harus apa? Ada sumber air, listrik, apa? Ya terutama kanopi, air, itu aja sih. Kanopi sama air ya? Ya sama Iya. listrik buat alat poles paling ya. Listriknya pasti ada lah. Gitu. Dan itu kalau yang model ke rumah, biasanya apa? Sehari dikerja langsung atau kalau memang nggak selesai, ya memang harus 2 hari gitu? Ya tergantung Kondisi tadi ya? Jadi nggak bisa dipastikan kalau misalkan mau poles berapa hari pengerjaan, sehari nggak bisa gitu. Semuanya Cuman memang tergantung standarnya kondisi mobil. sehari dulu. Kalau misalkan memang kondisi mobilnya nggak menentukan, ya mau nggak mau dibesokin daripada Daripada soalnya dipaksa. kemalaman hasilnya nggak nggak memuaskan, malah balik komplain. Ya. Tuh, jadi teman-teman nantinya kalau misal mau manggil detailing bisa, tapi ya dikondisikan. Maksudnya jangan terus besok mau pergi nih, hari ini detailing harus selesai. Nggak bisa gitu ya. Harus melihat kondisi mobilnya juga. Apakah memang 1 hari selesai atau butuh lebih dari 1 hari. Gitu. Oke. Bagian tersulit dari bukan bagian tersulit sih. Mobil apa yang paling sulit? Sama aja sih, Sama aja. kecuali mobil gede sulit naik. Gede itu Fortuner gitu ya. Fortuner masih bisa lah, Alphard kayak gitu. Agak susah naik. Oh. Soalnya kan nggak kejangkau kalau misalkan harus pakai tangga. Oh, kalau Fortuner kursi masih bisa. Masih bisa, Alphard itu kursi nggak bisa. nggak bisa. Oh, buat tengahnya ya, buat atap ya. Nggak sampai ke tengahnya. Oh. Jadi harus pakai tangga. Jadi agak ribet lah. Ya. Itulah makanya kenapa kalau mobil-mobil kayak Alphard lebih mahal ya, karena ya selain areanya lebih luas juga prosesnya lebih susah gitu kan. Oke, Mas Wandi, terima kasih banyak. Siap. Ya, sekian dulu video kita kali ini tentang Apik Detailing ya. Bagi teman-teman yang mau melakukan detailing nanti bisa menghubungi Instagram di bawah ini. Nanti akan kita sertakan, dan mobil ini juga nanti akan kita review ketika sudah selesai. Nanti linknya bisa dilihat di kiri atas ini ya. Nanti teman-teman kalau mau lihat mobil ini hasilnya seperti apa, naiknya enak nggak sih naik E39, nah nanti teman-teman bisa lihat review di situ. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah mau konten apa nanti di bengkel kita. Bisa tulis di komen bawah, nanti akan kita kabulkan gitu kan keinginannya apa. Dan jangan lupa follow Instagram kita, ada di bengkel kita, Garasi Apik dan Apik Detailing. Terima kasih telah menonton. Bye.